Ada banyak ayat yang mengatakan bahwa yang menurunkan Al-Quran dan yang mengutus Muhammad adalah kami, yaitu malaikat Allah SWT. Sebab pada Quran Surat As-Syura ayat 51 dengan jelas dikatakan, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Oleh karena itu yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, sedangkan Allah SWT ada di atas singgasananya. Lalu di beberapa ayat dikatakan bahwa wahyu Allah SWT adalah berbentuk tulisan atau kitab. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, Quran Surah Al-Qalam ayat 1. Yang mengajar manusia dengan pena, Quran Surah Al-Alaq ayat 4. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 176. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran, Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1-2. Sehingga pada surat Al-Alaq ayat 1 Jibril sebagai yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran berkata, bacalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oleh karena itu, seharusnya Al-Quran itu turun dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran suci atau kitab yang kemudian dibawa oleh Jibril yang kemudian diberikan kepada Muhammad. Bukankah di beberapa ayat yang diklaim sebagai Al-Quran dikatakan, kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran? Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 176. Dan ini, Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan. Quran Surah Al-An'am ayat 92. Dan lain-lain. Catatan, kitab adalah lembaran wahyu Allah SWT yang telah dibukukan. Dengan demikian, di mana keberadaan kitab yang diturunkan yang isinya wahyu Allah SWT itu? Al-Quran yang ada sekarang adalah perkataan Jibril yang disampaikan oleh Muhammad kepada para sahabatnya. Penulisan Al-Quran disandarkan pada hafalan para sahabat Muhammad, dan sebagian ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dari pelepah kurma, permukaan batu cadas yang dilakukan oleh Zaid ibn Sabit atas perintah Abu Bakar. Dengan demikian Al-Quran yang ada sekarang bukan kitab dari Allah SWT yang diturunkan oleh Jibril, tetapi ditulis oleh Zaid ibn Sabit. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 40, dan Surah At-Tawir ayat 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, artinya, sesungguhnya ia atau Al-Quran. Laqaulu, artinya, benar-benar perkataan. Rasulin, artinya, Rasul. Karimin, artinya, yang mulia. Sehingga makna original teksnya adalah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Namun terjemahan yang ada dalam Al-Quran adalah, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ada kata-kata yang disisipkan, dan tentu mengubah arti dari original teks dalam bahasa Arabnya. Detail ayat-ayatnya. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-40. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Quran Surah At-Tawir ayat 15-19.
Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia. Siapa yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 dan Surah At-Ta'wir ayat 15 tersebut. Tidak mungkin yang berkata, aku, di Quran Surah Al-Haqqah ayat 38 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad, yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Tidak mungkin sosok yang berkata, aku, di Quran Surah At-Ta'wir ayat 15 ini adalah Tuhan atau Jibril, sebab ia sendiri berkata, wahyu Rasul yang mulia. Yang paling masuk akal adalah Muhammad yang mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Oleh karena itu, yang diklaim sebagai kitab Al-Quran yang ada saat ini hanyalah perkataan Jibril. Sebagai pembuktian, coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran berikut ini, perkataan siapakah yang tertulis di dalamnya? Contoh 1. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Ayat ini adalah penjelasan Jibril kepada Muhammad tentang wahyu dari Tuhannya, artinya, ayat ini adalah perkataan Jibril. Kalimat pertama dengan tulisan yang berwarna hijau adalah kutipan wahyu dari Tuhannya, sedangkan yang berwarna putih adalah ucapan Jibril itu sendiri. Dari ayat ini akan muncul pertanyaan. Mengapa yang berfirman adalah kami? Bukankah kami adalah Jibril itu sendiri? Kalimat yang berkata, demikianlah Allah dan seterusnya, adalah ucapan Jibril ketika menjelaskan kepada Muhammad. Bukankah seharusnya kata-kata di ayat Al-Quran itu adalah perkataan Allah SWT? Ayat-ayat selanjutnya adalah perkataan si Jibril. Tetapi mengapa seluruh ayat-ayat dalam surat ini disebut wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk kitab? Bukankah seharusnya kata-kata di ayat Al-Quran itu adalah perkataan Allah SWT yang dibawa oleh si Jibril? Contoh 2a. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika ayat tersebut adalah wahyu Allah SWT, mengapa Allah SWT masih berkata, Allah dan Dia? Bukankah ayat ini adalah perkataan Jibril ketika menjelaskan ayat-ayat Tuhannya? Contoh 2b. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 89.
Jika ayat tersebut adalah wahyu Allah SWT, mengapa Allah SWT masih berkata, Allah dan Dia? Bukankah ayat ini adalah perkataan Jibril ketika menjelaskan ayat-ayat Tuhannya? Contoh 2c. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Jika ayat tersebut adalah wahyu Allah SWT, mengapa Allah SWT masih berkata, Allah, Dia dannya? Bukankah ayat ini adalah perkataan Jibril yang menjelaskan ayat-ayat Tuhannya? Apakah Al-Quran itu firman Allah? Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171, dan Surah Ali Imran ayat 45 dikatakan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah firman Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 171. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya. Wa kalimatuhu artinya adalah kalimatnya atau firmannya. Quran Surah Ali Imran ayat 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Bikalimatin minhu sama dengan sebuah kalimat atau firman darinya. Kalau Al-Masih putra Maryam adalah firman Allah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran tidak berasal dari Al-Masih, maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran bukan firman Allah, tetapi hanya perkataan Jibril.